Bapak Ibu peserta pertemuan kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu seksi tentang sosialisasi online kuesioner MPP studi. Jadi ada sosialisasi kuesioner penelitian lah secara umumnya kita bilang begitu. Oke, barangkali kawan-kawan kurang dengar ya, karena kita peserta kita Bu Rosa dan Pak Iqbal, Pak Iqbal ya sama Bu Rosa, yang satu lagi Pak Hendra ya, Pak Hendra. Selamat siang, peserta kita di sini lengkap ini 19 kabupaten kota yang berasal dari dinas kabupaten kota, ada kabitnya, dan juga dari beberapa Vaskes terpilih. Jadi Vaskes terpilih itu terdiri dari puskesmas dan rumah sakit yang terpilih, yang ini merupakan tim dari pengelola malaria kabupaten kota yang kita hadirkan di sini sebanyak 64 orang. Dan alhamdulillah, dan kami terima kasih banyak sekali ini ada masukan ke kami tentang penelitian ini, kayaknya penelitian. Jadi akan ada nanti Bapak Ibu peserta ada akan penjelasan tentang kuesioner penelitian nanti dari Ejikmen, dan nantinya di mana kawan-kawan ya Bapak Ibu peserta, tujuan dari penelitian ini nantinya mengumpulkan spesifik informasi secara cepat tentang MP terkait profil, intervensi, pencatatan pelaporan, surveilan imigrasi, tantangan dan rencana intervensi pada 4 populasi khusus, yaitu pertambangan, pekerja di hutan, perkebunan, komunitas adat terpencil, dan penantang sementara. Jadi yang 4 populasi ini ada di kita. Walaupun suku anak dalam itu punyanya Jambi, tapi main-mainnya ke Damasraya ya, dan Solok Selatan ada main-mainnya. Jadi bisa juga ini bisa juga kalau mungkin gitu. Tetapi kalau tambang kita masih ada di beberapa kabupaten kota, yaitu tambang batu bara, juga tambang emas ya, yang sangat berbahaya sekali kan. Kita ini tambang-tambang yang dikelola oleh masyarakat ya, yang masyarakat. Kalau perusahaan rasanya kalau sudah digali insya Allah lah pada umumnya ditimbun lagi. Tapi kalau yang masyarakat yang bikin sudah digali, genangan-genangan di mana-mana akan terjadi. Nanti mungkin arahnya saya juga belum pas ini apa yang akan diteliti, yang akan disampaikan kuesioner. Jadi sama-sama kita dengar ini, sama-sama kita dengar nantinya, dan mungkin kawan-kawan semua di lapangan nanti yang akan mengisi kuesioner ini. Jadi sangat kami harapkan nantinya setelah disosialisasikan ini, mungkin kita Sumatera Barat akan juga ikut nantinya untuk penelitian ini. Jadi sebagai pembuka barangkali itu dari saya, dan saya mohon maaf ini Pak Iqbal, Bu Rosa, dan juga Pak Hendra. Kabit kami lagi keluar daerah, jadi ke Mentawai. Rencananya beliau juga ingin ikut ini, tetapi karena berhubung dia harus berdinas ke Pulau Mentawai, yang Pulau Mentawai kita kenal malarianya cukup tinggi, juga masih cukup tinggi. Maunya Ejikmen juga melihat ke sana ini, ke Mentawainya sekali-sekali. Ya, mungkin untuk awal, dan waktu kita memang sangat pendek ini. Rencana kami besok, tetapi karena Padang level 4 terpaksa kita majukan. Mohon maaf Pak Iqbal ya, mohon maaf ini kita majukan sekarang. Kita punya waktu sampai 2:30 karena kita punya narasumber dari luar juga nantinya jam 2:30. Demikian saja, kami silakan lanjut Ibu Rosa, dan saya akhiri dengan terima kasih banyak, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya langsung mulai aja, Bu Rosa atau Rosa dulu? Pak Iqbal dulu, Pak. Silakan, Pak Iqbal. Oke, ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Eva dan Bapak Ibu yang hadir di ruangan di sana di Kota Padang ya. Terima kasih banyak atas kesempatan dan kerjasama untuk kegiatan ini. Saya mungkin langsung saja, Bu Eva, izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat untuk yang pertama ini? Sudah, Pak. Ya, Sudah Pak, sudah. Terima kasih, Bu. Jadi ini kegiatan kita ini adalah bagian dari kajian untuk populasi khusus dan malaria. Ya. Jadi kegiatan ini dilakukan di seluruh Indonesia. Kami sudah sosialisasi ke kurang lebih seluruh provinsi di Sumatera, kecuali Sumatera Barat dan Bangka Belitung. Nah, ini mudah-mudahan minggu ini. Kemudian sudah di Nusa Tenggara Barat juga sudah, dan beberapa hari lagi akan ke Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Jadi kegiatan online, survei online ini, ya karena kita di dalam keadaan pandemi, kita nggak bisa berkunjung ke wilayah Bapak Ibu, jadi terpaksa dilakukan secara online, nanti ada form isiannya akan dijelaskan oleh Ibu Rosa. Ini memang respondennya adalah seluruh pengelola program malaria di Indonesia. Jadi ada 514 pengelola malaria kabupaten kota di seluruh Indonesia. Nah, kegiatan ini sendiri itu permintaan dari substansi malaria, sekarang namanya substansi malaria atau subdit malaria dulunya, didukung oleh teman-teman dari WHO Indonesia. Ya. Nah, jadi secara lebih jelasnya seperti ini. Jadi ini pembicaraan tentang rencana kajian ini sudah berawal dari tahun 2018-2019, dan kita sebenarnya akan mulai di tahun 2020, tapi karena pandemi ya kita semua jadi mundur sampai dengan tahun ini. Sponsornya memang dari WHO Indonesia, tapi kegiatan ini didanai oleh Global Fund. Nah, substansi malaria yang mempunyai hajatan untuk kegiatan ini kami ditunjuk sebagai pelaksana teknisnya untuk mengumpulkan data dan informasi tentang populasi khusus ini di seluruh Indonesia. Nama saya Iqbal Eliazar, saya adalah peneliti utama untuk kajian ini. Adapun koordinator penelitiannya adalah Ibu Rosa yang juga hadir di sini. Sedangkan tim kajian ini itu lebih banyak memang terdiri dari teman-teman dari substansi malaria, termasuk Pak Guntur, Bu Helen, Bu Fajar, dan lain sebagainya, dan sudah mendapatkan izin etik dari Badan Litbangkes dan dari WHO di Jenewa. Nah, kenapa kajian populasi khusus ini sangat penting saat-saat ini? Karena kita kan segera kita berkeinginan untuk segera mencapai eliminasi atau bebas dari malaria. Dan ternyata pembelajaran dari provinsi-provinsi lain, saya nggak tahu nih yang Provinsi Sumatera Barat, populasi mobile dan migran ini yang jadi masalah ternyata. Jadi ini mungkin akan menjadi kendala kita untuk bebas dari malaria. Karena pendekatan terhadap populasi ini itu berbeda antar daerah dan juga berbeda antar tipe dari populasi khususnya. Contohnya, bagaimana cara kita mendekati ke pekerja hutan mungkin lain dengan pekerja tambang. Berbeda juga jika kita mendekati yang dikoordinir oleh perusahaan ataupun yang dari kegiatan masyarakat. Belum lagi urusannya dengan komunitas adat terpencil. Kita punya ratusan komunitas adat terpencil di seluruh Indonesia yang tinggalnya itu memang di daerah-daerah malaria. Jadi spot-spot malaria itu ada di mereka. Seperti contoh yang disampaikan oleh Bu Eva tadi adalah dengan orang Rimbo atau suku anak dalam di Jambi, Sumatera Selatan, dan juga bahasa juga baru bisa dengar itu sampai juga di Darmasraya. Nah, kemudian intervensinya sudah pasti berbeda. Apa yang dilakukan oleh teman-teman di Lampung untuk populasi ini mungkin tidak relevan untuk dilakukan oleh teman-teman di Bangka Belitung. Jadi intervensinya memang bersifat khusus. Nah, kita ingin menarik informasi itu, apa saja yang sudah dilakukan oleh teman-teman pengelola program malaria terkait untuk populasi ini. Studinya juga nggak banyak, kajiannya juga nggak banyak selama ini. Sehingga kami merasa, terutama teman-teman di substansi malaria merasa bahwa ini harus diangkat, harus dianalisis, dan dicarikan rekomendasinya seperti apa. Nah, populasi khusus ini, atau mobile and migrant population ini memang jadi masalah untuk Asia Tenggara.
Itu terutama di daerah Kamboja, Laos, Thailand, Myanmar, dan Vietnam, dan juga dengan perbatasan dengan Cina, itu ini tipe-tipe populasi khususnya. Ternyata di Indonesia juga kurang lebih seperti ini. Yang kita belum punya adalah informasi tentang di mana saja tipe-tipe populasi ini ada. Apakah di Sumatera Barat punya orang yang pekerja hutan dan terkena malaria, atau pekerja tambang, ataukah mungkin dengan komunitas adat terpencil, atau ada masalahnya dengan mungkin dengan pengiriman tentara atau polisi ke daerah-daerah malaria. Daerah-daerah bebas malaria di Jawa Tengah atau Jawa Timur punya masalah dengan kelompok ini karena mereka bertugas di Papua 6-9 bulan dan kembali membawa malaria. Ya. Jadi karakter wilayahnya pasti akan berbeda, karakter populasi khususnya ini juga akan berlainan. Nah, jadi tujuan besar Bapak Ibu kajian ini sebenarnya ini adalah untuk melihat karakter dari populasi ini. Bagaimana dengan pekerja hutan di Kalimantan Selatan, tambang emas, kira-kira seperti apa? Apakah mungkin karakternya ini berbeda? Apakah cara pendekatan kita juga akan berbeda dengan pekerja tambang di Aceh, misalkan di Aceh besar? Gitu. Kita juga sebenarnya nggak punya informasi saat ini secara terintegrasi banyaknya orang yang bekerja ini seperti apa? Ya, banyaknya orang atau banyaknya populasi khusus ini seperti apa? Contohnya kita tidak punya informasi tentang berapa banyak komunitas adat terpencil di seluruh Indonesia yang tinggal di daerah malaria dan berapa banyak kasus malaria di mereka. Nggak pernah dikumpulkan secara nasional. Mungkin ada di kabupaten pasti ada, atau mungkin di provinsi mengumpulkan, tapi di level nasional kita nggak punya angkanya. Kita juga nggak pernah tahu sebenarnya berapa banyak pekerja tambang yang berada atau yang bekerja di wilayah malaria dan berapa banyak dari mereka yang terkena malaria. Kita nggak punya gambaran yang lengkap tentang itu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa bayangkan, nanti dalam hasil kajiannya ada satu peta Indonesia, kita bisa lihat itu. Nah, kabupaten mana saja yang punya masalah dengan pekerja tambang. Berapa banyak kabupaten yang seperti itu. Nah, kemudian berapa banyak mungkin kabupaten kota di seluruh Indonesia ini yang punya masalah dengan komunitas adat terpencil dan ada masalah malarianya. Gitu. Ini salah satu produk dari hasil kajian ini. Nah, kajian ini kurang lebih ada 5 kegiatan besarnya, Bapak Ibu. Apa yang disampaikan oleh Ibu Rosa nanti itu hanya 1 dari 5. Nah, tapi yang terkait dengan Bapak Ibu yang hadir di ruangan saat ini, dengan Provinsi Sumatera Barat, hanya survei online ini. Sedangkan yang lainnya itu kami bisa peroleh dari berbagai sumber. Dan kemudian untuk studi lapangannya, itu dipilihkan oleh substansi malaria itu di 3 provinsi, Jambi, Bengkulu, dan Kalimantan Selatan. Ya, jadi Provinsi Sumatera Barat tidak masuk dalam rencana lokasi kegiatan lapangan. Yang kami lakukan, sosialisasi yang kami lakukan untuk Bapak Ibu adalah tentang survei populasi khusus secara online. Nah, sebenarnya survei online untuk populasi khusus ini apa saja yang ditanyakan? Nah, kurang lebih secara garis besar, pertama kami akan menanyakan tentang profil dari populasi yang seperti apa. Mereka itu ada di mana, siapa mereka, berapa banyak, kemudian bagaimana intervensi Bapak Ibu yang terkait dengan populasi ini. Untuk kabupaten kota misalkan, anggap saja kita pilih Kota Padang ya. Kota Padang mungkin nggak punya tambang, nggak punya pekerja hutan, nggak punya pekerja perkebunan, yang nggak punya suku adat terpencil, gampang mengisinya. Ya, itu paling cepat itu, kabupaten atau wilayah yang seperti itu. Tapi untuk wilayah-wilayah yang contohnya mungkin di Mentawai, di mana semua karakter populasinya ada, semua populasi khususnya ada, mungkin akan lebih panjang proses pengisiannya. Karena kami akan menanyakan intervensi yang sudah dilakukan, kemudian pelaporannya seperti apa, apakah ada surveillance migrasi, dan paling penting sebenarnya, apa tantangannya Bapak Ibu untuk di populasi ini. Selama ini seringkali pertemuan-pertemuan mungkin yang membahas tentang populasi ini tidak berhasil ya menangkap sebenarnya gambaran umum dari tantangan pengendalian intervensi. Nah, mudah-mudahan dari masukan Bapak Ibu bisa dilihat ya, bisa dilihat masalahnya itu seperti di mana saja gitu. Apakah masalahnya di uang? Apakah masalahnya di orang? Apakah masalahnya di populasinya itu sendiri? Apakah masalahnya di penerimaan masyarakatnya? Atau mungkin fasilitasnya nggak punya mikroskopis, nggak punya mikroskop gitu ya. Nah,
nggak punya juga insentif untuk ke lapangan, gitu kan macam-macam ya. Nah, nanti kita mau mengumpulkan ini dari seluruh Indonesia. Hasil analisisnya akan dibagi ya secara komprehensif untuk nasional. Kemudian untuk provinsi akan disampaikan dokumen khusus. Jadi untuk Sumatera Barat ini profil MMP yang ada di wilayah Bapak Ibu. Nah, ini cerita data yang akan dikumpulkan ini seperti ini karakternya ya. Jadi cukup. Jadi sebenarnya data ini akan balik lagi kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, oleh karena itu maka kita mengharapkan partisipasi Bapak Ibu untuk mengisi. Nah, populasi khusus yang ditanyakan itu ada 5 kurang lebih. Tambang, hutan, perkebunan, komunitas adat terpencil, dan pendatang sementara. Kenapa yang ini penting? Karena memang sebagian besar dari kasus malaria ini ada di kelompok-kelompok ini di Indonesia. Respondennya ada 514, dan mungkin ditambah dengan 34 pengelola di tingkat provinsi. Nah, jadi salah satu pertanyaannya, ini ada beberapa contoh pertanyaan, ini pertanyaan terbuka ya, ada semi terbuka juga. Ini ada pilihan-pilihan tentang pertanyaan tentang jenis-jenis tambang. Ya. Kemudian kalau tidak ada tambangnya, dipilih saja di sini, tidak ada tambang legal atau terdaftar. Nah, kemudian ada juga pertanyaan yang sifatnya eksplorasi Bapak Ibu. Bapak Ibu diminta untuk menjelaskan apakah pihak-pihak yang disebutkan di sini seperti Bapeda, TNI Polri, atau LSM itu terlibat membantu pekerjaan Bapak Ibu. Apakah ada kerjasama yang terjalin untuk menangani malaria pada populasi ini. Nah, kalau misalkan ada, tolong dijelaskan ya. Jadi tadi nanti jangan disebutkan saja ada, gitu, tapi kita nggak tahu itu ada. Atau misalkan disebutkan ada MOU gitu. Nah, tapi tolong dijelaskan MOU itu kurang lebih isinya apa. Mereka bantu di mana, gitu ya. Kemudian ada lagi pertanyaan tentang hambatan dan rencana. Ya, ini yang paling krusial Bapak Ibu, karena selama ini kita hanya dapat gambaran secara umum, tapi ternyata setelah dari diskusi-diskusi sebelumnya, ini setiap wilayah, setiap kabupaten kota, provinsi itu punya ini sendiri, punya hambatan yang berbeda. Ternyata hambatan di Papua itu nggak bisa disamakan dengan hambatan yang ada di Aceh misalkan, Aceh besar tentunya. Ya, walaupun sama-sama dengan kerja tambang. Kemudian rencana Bapak Ibu untuk menanggulangi masalah malaria ini kurang lebih seperti apa? Karena bisa jadi Bapak Ibu punya cara yang menurut Bapak Ibu lebih efektif dijalankan dan berhasil gitu. Nah, sedangkan mungkin di daerah lain caranya berbeda. Contohnya misalkan di Provinsi Jambi, terutama di Batanghari, mereka melakukan pendekatan kepada organisasi lokal, organisasi kemasyarakatan lokal untuk sampai masuk ke populasi itu. Dan atau melibatkan Kementerian Sosial untuk masuk ke populasi itu. Nah, jadi banyak macam caranya. Nah, kita ingin tahu kalau Bapak Ibu yang ada masalah malaria di lokasi tambang, kira-kira pendekatannya itu kayak apa? Gitu. Rencananya itu mau seperti apa? Kemudian ada juga nanti pertanyaan yang kurang lebih menanyakan kenapa tidak dilakukan kegiatan. Contohnya kegiatan penemuan kasus dan atau intervensi contohnya ya. Kenapa program tidak melakukan kegiatan ini? Bisa jadi masalahnya memang karena jauh. Contohnya misalkan untuk mengakses tambang di Tanah Bumbu ya, mungkin butuh waktu 4-5 jam untuk sampai ke lokasi dari fasilitas kesehatan terdekat gitu. Nah, karena dengan lahan dengan kontur topografis geografis yang sulit dijangkau. Nggak punya motor, nggak punya insentif, nggak punya dana untuk kegiatan ke lapangan. Jadi banyak macam. Nah, kita mau lihat secara proporsional itu masalah-masalahnya ada di mana. Mungkin masalah Bapak Ibu di Sumatera Barat berbeda dengan yang Provinsi Jambi walaupun sebelahan gitu. Nah, kita ingin lihat itu. Jadi kurang lebih itu Bu Eva, Bapak Ibu sekalian. Intinya adalah ini data akan dikumpulkan dan diserahkan kepada substansi malaria. Kami membantu untuk menganalisis, memvisualisasikan, dan mengkajinya. Adapun dokumennya itu akan disampaikan kepada substansi malaria, dan juga hasilnya akan diserahkan kepada Bapak Ibu pengelola program di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Jadi semuanya balik lagi ke Bapak Ibu. Kalau nggak diisi ya kita nggak dapat informasi apa-apa. Ya. Karena ini mungkin ini adalah kegiatan pertama dan mungkin terakhir kali untuk secara nasional melakukan kegiatan ini ya, mengumpulkan data populasi khusus ini ya, karena kita kan sebentar lagi mau ngejar eliminasi ini, sekarang sudah 2021, harapan kita mungkin akan lebih cepat kita dapatkan informasinya.
Jadi begitu saja Bapak Ibu, terima kasih banyak. Saya ke Ibu Rosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Iqbal. Baik, Bapak Ibu, tadi saya lanjut ya. Saya mohon izin kepada Ibu Kasih dan Ibu Eva, kita akan mulai untuk demonstrasi langsung dengan kuesioner MMP-nya yang menggunakan survei online dengan survei monkey-nya. Saya sudah berikan kepada Bu Eva link dan materinya. Mungkin Bu Eva sudah share ke Bapak Ibu. Itu bisa Bapak Ibu buka. Kita ini dulu. Sebentar, saya buka. Sebentar Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita nanti saya jelaskan, kita akan coba langsung di online questionnaire-nya. Ini yang saya mau sampaikan dulu kepada Bapak Ibu nanti, data-data apa yang dibutuhkan, data-data terkait apa yang Bapak Ibu butuhkan yang harus ada, yang akan Bapak Ibu isi nantinya data-data ini ke questionnaire online kita. Jadi nanti di online questionnaire kita MMP ini nanti ada MMP 1, MMP 2, MMP 3, MMP 4, MMP 5. MMP 1 itu nanti untuk akan ngebahas section bagian untuk pertanyaan pada pertambangan. MMP 2 itu untuk perhutanan atau hutan, MMP 3 itu untuk perkebunan, MMP 4 itu untuk bagian pada pertanyaan suku pedalaman atau komunitas adat terpencil. Untuk yang MMP 5 ini untuk bagian pertanyaan pada pendatang sementara. Jadi ada MMP 1 sampai MMP 5. Nah, data terkait apa yang dibutuhkan, yang Bapak Ibu harus tanyakan atau Bapak Ibu cari atau punya datanya. MMP 1 sampai MMP 5 ini yang data yang terkait yang dibutuhkan itu jumlah lokasi pertambangan, MMP 1 sampai MMP 3-nya yang legal dan terdaftar, pekerjanya, dan untuk lokasi dan pekerjanya pada yang ilegal atau yang perkebunan rakyat. Dan yang terakhir itu Bapak Ibu harus tahu punya untuk yang jumlah kasus positif malaria pada MMP 1 dan MMP 3 ini pada tahun 2020 berapa? Apakah ada? Nah, ini nanti akan kita masukkan, Bapak Ibu masukkan ke survei monkey-nya. Untuk MMP 4 ini Bapak Ibu harus punya, kalau memang ada suku pedalaman atau komunitas adat terpencil, ini nanti akan ditanyakan nama-nama sukunya apa yang ada di wilayah Bapak Ibu, jumlah masing-masing suku pedalaman tersebut, misalnya ada lebih dari satu, nanti akan disebutkan, dan berapa jumlahnya masing-masing, ini juga harus dimasukkan, dijelaskan. Lalu nama suku ini ada nanti yang menetap tinggal nanti, dan ada yang untuk yang nomaden, yang masih nomaden atau berpindah tinggal. Jadi nanti kalau memang di wilayah Bapak Ibu ada yang nomaden, Bapak Ibu harus tahu apa nama-nama sukunya, atau yang sudah menetap tinggal apa nama-nama sukunya. Nah, ini, dan yang terakhir ini untuk jumlah kasus positifnya apakah ada, dan berapa jumlah kasus positifnya pada suku pedalaman di komunitas adat terpencil ini. Untuk MMP 5, pada jumlah pendatang sementara ini, yang pertama ini jumlah pendatangnya berapa, jumlah kasus positif malarianya pada tahun 2020 ini berapa, lalu nama daerah para pendatang sementara tersebut berasal dari mana. Nah, ini yang informasi data terkait yang dibutuhkan nantinya. Ini sudah, kita akan lanjut untuk, kita akan coba sekarang Bapak Ibu ke online survei monkey-nya sendiri. Ibu Eva, untuk online survei monkey-nya sudah di-share-kan Bu? Linknya Bu? Oh, udah Mbak, udah di-share di... Sudah ya? Oke. Ya, terima kasih Bu Eva. Oke, Bapak Ibu, silakan dibuka linknya yang dikasih oleh Bu Eva tadi. Ini kalau silakan dibuka, boleh Bapak Ibu buka dari HP Bapak Ibu atau Android Bapak Ibu atau dari laptop Bapak Ibu, silakan.
nanti dalam pengisiannya saya sarankan nanti Bapak Ibu mengisinya lewat ini aja, laptop aja biar layarnya lebih besar dan koneksinya lebih stabil. Takutnya kalau dari HP nanti kecil, Bapak Ibu pas masuk inputnya salah gitu atau bacanya terlalu kecil gitu. Jadi nanti saya sarankan lebih baik Bapak Ibu mengisinya lewat dari laptop. Untuk tampilan awalnya ini seperti biasa kalau kita mengisi online questionnaire ini ada lembar persetujuan. Lembar persetujuan ini nanti mohon Bapak Ibu klik yang di sini nanti di pernyataan persetujuan. Nanti file tersebut setelah di-download nanti Bapak Ibu mohon lembar persetujuan tersebut diisi kalau Bapak Ibu bersedia untuk berpartisipasi dalam studi penelitian ini atau dalam mengisi kuesioner ini. Setelah Bapak Ibu isi lembar pernyataan persetujuan tersebut, silakan nanti pilih yang di bagian untuk upload kembali file tersebut, file Word tersebut, untuk milih yang choose file yang ini. Nanti kalau Bapak Ibu pilih choose file, dalam bentuk apa Bapak Ibu tadi simpan Word tersebut, apakah dalam bentuk PDF atau dalam bentuk dokumen atau Word, itu silakan nanti Bapak Ibu pilih. Nah nanti kembalikan kembali ke dalam SurveyMonkey ini untuk lembar persetujuannya. Kalau nanti Bapak Ibu ada masalah untuk upload kembali file tersebut, lembar persetujuan tersebut, kasih tahu saya atau boleh lembar persetujuan tersebut di WA ke saya atau di email ke saya. Nanti ada di online SurveyMonkey ini ada, dan di lembar persetujuan juga ada nomor telepon saya yang bisa Bapak Ibu hubungin atau nanti alamat emailnya juga ada. Jadi ini penting, jadi sebelum Bapak Ibu nanti lanjut ke pertanyaan berikutnya, lembar persetujuan ini harus Bapak Ibu isi dulu. Kalau tidak nanti akan saya tanyakan untuk lembar persetujuannya. Sekarang kita anggap sudah upload dulu lembar persetujuannya. Yang untuk kedua, silakan kita centang kalau kita bersedia atau mengkonfirmasi untuk menjadi partisipan dalam survei ini. Oke, nah lalu pilih yang berikutnya ini, apakah Bapak Ibu pengelola program malaria pada level apa? Kalau Ibu Eva pada level provinsi, tapi kalau misalnya dari Bapak Ibu dari Dinas Kota Padang, itu udah pasti pada level kabupaten kota. Dan untuk sekarang kita pilih saya pengelola program malaria pada level kabupaten kota. Lalu kita lanjut next ke pertanyaan berikutnya. Ya. Ini mohon Bapak Ibu isi detail kontak Bapak Ibu. Sekarang silakan diisi masing-masing. Dan nomor HP. Nanti saya mohon kepada Bapak Ibu, nomor telepon ini yang aktif ya Bapak Ibu. Jadi kasih ke saya nomor HP yang bisa saya hubungi. Karena ini penting sekali, nanti saya akan menghubungi Bapak Ibu, menanyakan misalnya ada jawaban yang Bapak Ibu tidak spesifik untuk jelaskan, jadi saya bisa akan hubungin. Ataukah saya menanyakan hal-hal lain, contohnya untuk lembar persetujuannya mana. Jadi nanti tolong di kuesioner ini Bapak Ibu masukkan detail kontaknya, nomor HP-nya yang aktif yang bisa saya hubungi atau yang bisa kita hubungi nantinya. Pertanyaan berikutnya silakan pilih status eliminasinya kabupaten kota Bapak Ibu apa. Kalau sudah dieliminasi mohon disebutkan tahun eliminasinya kapan. Misalnya sudah eliminasi tahun 2020. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita akan masuk untuk MMP 1. MMP 1 ini, seperti saya sampaikan tadi, akan ditanyakan untuk pertanyaan-pertanyaan pada MMP 1, yaitu area pertambangan. Yang pertama ini ditanyakan apakah ada area tambang, kita jawab dulu ada. Kalau tidak ada, nanti kita akan masuk ke pertanyaan untuk MMP 2, atau pada pekerja hutan. Kita jawab ada, iya, selanjutnya. Di sini ditanyakan yang berikutnya, ini jenis tambang legal yang terdaftar di wilayah kerja Bapak Ibu itu apa? Silakan dipilih dulu, misalnya ada emas atau ada
ini biji besi misalnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya. Ini ditanyakan berapa banyak jumlah lokasi tambang legal terdaftar. Nah, tadi sudah sampaikan Bapak Ibu harus tahu berapa jumlah lokasinya. Kita anggap aja dulu jumlah lokasinya yang legal terdaftar ini ada 20 misalnya. Jumlah pekerjanya berapa? Misalnya kira-kira kita kirakan dulu ada 200 misalnya. Dan yang pertanyaan berikutnya ini untuk yang tidak terdaftar atau tambang rakyat. Apakah ada? Kalau ada, silakan pilih apa nama-nama tambang rakyatnya yang ada tersebut. Misalnya emas, misalnya tidak terdaftar. Atau lainnya yang belum ada disebutkan, silakan pilih lainnya. Nanti Bapak Ibu sebutkan jawab apa yang lainnya yang belum ada di pilihan. Lalu kita next ke selanjutnya. Ini sama pertanyaannya berapa banyak jumlah lokasi yang tidak terdaftar. Silakan dipilih dulu, dijawab dulu berapa jawabannya. 20 misalnya, lalu jumlah pekerjanya berapa, silakan kita isi dulu kira-kira berapa untuk jumlah pekerjanya. Pertanyaan berikutnya, apakah ada, oke, Bapak Ibu kalau misalnya jumlah pekerja, jumlah lokasi tambang rakyat tidak ada, misalnya bisa nanti ditulis misalnya 0, kalau memang tidak ada ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau ada berapa, silakan disebut berapa jumlahnya, lokasinya. Untuk pertanyaan berikutnya, apakah ada pekerja yang berasal dari luar daerah, silakan dijawab. Kita jawab misalnya ada, ya. Kegiatan, apakah ada kegiatan penemuan kasus malaria di lokasi tambang? Kita jawab dulu ada. Apakah Bapak Ibu mempunyai permasalahan malaria pada lokasi tambang? Ya. Jadi ini yang kita tanyakan sekarang yang nomor 15 untuk pekerja tambangnya. Apakah Bapak Ibu mempunyai permasalahan malaria pada pekerja tambangnya? Kalau ada, silakan jawab ada. Tapi kalau tidak ada, nanti kita akan lanjut ke pertanyaan untuk bagian surveillance. Jadi dia kalau Bapak Ibu jawab ada, nanti akan melewati pertanyaan-pertanyaan untuk pekerja tambangnya. Tapi kalau tidak, nanti dia tidak akan loncat, akan skip pertanyaan tersebut, akan lanjut ke pertanyaan berikutnya untuk pencatatan dan pelaporannya. Kita pilih ada dulu, ada. Kita lanjut. Nah, pada lokasi tambang di antara ini, di manakah ditemukan kasus malaria? Bapak Ibu pilih, tadi yang Bapak Ibu pilih tadi, di mana yang ditemukan ada kasus malarianya pada pekerjanya. Misalnya kita pilih dulu emas, ada, karena yang emas yang rata-rata ditemukan kasus malarianya. Kita pilih selanjutnya. Ini. Berapa jumlah titik lokasi tambang yang mempunyai masalah malaria? Tadi kita sebutkan di awal, ada 20, tapi dari 20 tersebut berapa yang mempunyai masalah malaria? Misalnya ada 10 misalnya. Apakah ada berapa banyak puskesmas yang terlibat? Jadi ada berapa banyak puskesmas yang terlibat? Nah, ini silahkan Bapak Ibu isi. Ada berapa banyak? Misalnya ada 2. Apakah ada puskesmas yang menetap di lokasi tambang dan melakukan kunjungan rutin? Silakan dipilih jawabannya. Pertanyaan berikutnya ini, apakah ada puskesmas pembantu yang terlibat? Nah, kalau ada, silakan jawab ada. Kalau tidak, jawaban tidak. Kita jawab ada. Yang ini untuk pertanyaan yang berhubungan dengan jarak dan kondisi menuju ke lokasi tambang. Yang pertanyaan 21, ini berapa kira-kira jarak dalam kilometer dari puskesmas atau puskesmas pembantu terdekat ke lokasi tambang. Jadi kalau misalnya dari puskesmas induknya atau puskesmas pembantunya yang terdekat ke lokasi tambang itu ada kira-kira misalnya 10 km misalnya. Jadi mohon hanya ditulis angka saja 10, jangan diisi misalnya ditambahin 10 km gitu, nggak bisa. Jadi mohon isinya nanti dengan angka saja. Dan berapa waktu tempuhnya dalam jam yang dibutuhkan ke lokasi tambang, silakan diisi. Misalnya yang dibutuhkan 3 jam misalnya sampai ke lokasi tambang. Metode transportasi apa yang petugas puskesmas atau Bapak Ibu lakukan untuk mencapai ke lokasi tambang, misalnya dengan sepeda motor misalnya. Ini, yang pertanyaan 24 ini tadi sudah disampaikan, mohon kalau ditanyakan nanti, misalnya bagaimana kondisi jalan menuju ke lokasi tambang. Ini lebih spesifik ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu tulis misalnya jalannya bagus,
nanti kita anggap semuanya bagus gitu, tapi apakah lebih spesifik misalnya jalannya rusak parah di bagian mana, bagaimana. Jadi kita tahu secara spesifik lokasi tersebut, ke lokasi dari puskesmas tadi sampai dengan ke lokasi tambang tadi itu bagaimana kondisi jalannya. Jadi nanti mohon yang 24 ini lebih spesifik Bapak Ibu jelaskan. Untuk sementara kita bilang dulu, tulis dulu, misalnya jalannya rusak, tidak bisa dilalui oleh kendaraan umum misalnya. Atau seperti apa nanti jawaban Bapak Ibu. Pertanyaan berikutnya ini, dana apa yang digunakan? Nah, silakan dijawab apakah menggunakan dana APBD misalnya, atau dana GF, atau dana dari pemerintah setempat. Nah, silakan diisi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini untuk pertanyaan penemuan kasus dan pengobatan. Bagaimana cara petugas menemukan kasus malaria? Sebentar Bapak Ibu. Ini HP saya loh. Mbak Ibu Eva, sebentar Bu Eva ya. Ini laptop saya lowbat, sebentar Bu Eva. Baik, Mbak. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi laptop saya lowbat. Oke, kita lanjut lagi. Untuk yang pertanyaan nomor 26, bagaimana cara petugas menemukan kasus malaria? Ini silakan dipilih, misalnya dengan CD, PCD, MBS, atau dengan PE atau survei kontak. Pertanyaan berikutnya ini, cara petugas memeriksa malaria lokasi tambang bagaimana? Silakan Bapak Ibu pilih jawabannya. Untuk pertanyaan nomor 28 ini ditanyakan untuk pekerja yang bukan penduduk setempat. Apakah pekerja yang bukan penduduk setempat tersebut berobat ke puskesmas terdekat? Misalnya iya dan gratis atau iya dan sendiri. Silakan Bapak Ibu pilih jawabannya. Yang 29 ini, apakah ada pekerja yang positif? Jika ada pekerja yang positif malaria, apakah mereka diberikan obat dan dilakukan follow up oleh petugas? Silakan dijawab. Misalnya ya, diberikan obat dan follow up. Untuk pertanyaan nomor 30 berikutnya, apakah dilakukan intervensi? Nah, kita akan lanjut untuk pertanyaan mengenai intervensi yang dilakukan pada pekerja tambang ini. Apakah dilakukan intervensi? Kalau Bapak Ibu jawab ada, sudah ada dilakukan intervensi selama ini untuk kasus malaria di lokasi tambang untuk pekerja tambang. Kalau iya Bapak Ibu jawab ada, nanti kita akan lanjut ke pertanyaan untuk intervensi pada lokasi detailnya. Tapi kalau nanti Bapak Ibu jawab, kecontohkan, belum ada intervensi yang dilakukan selama ini. Kalau nanti Bapak Ibu lanjut untuk pertanyaan berikutnya, nanti akan ditanyakan untuk pertanyaan untuk penularan malaria di sekitar. Jadi tidak akan menanyakan untuk intervensi. Nah, sekarang kita klik dulu untuk ada dilakukan intervensi iya. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan untuk intervensi. Intervensi pada lokasi ini ditanyakan intervensi yang sudah atau yang apa saja yang dilakukan pada pekerja di lokasi tambang. Jadi jawaban ini boleh lebih dari satu. Misalnya kelambu, membentuk kader malaria pada pekerja, atau kita klik semuanya ada. Silakan Bapak Ibu klik. Atau lainnya yang belum ada di pilihan, silakan misalnya lainnya apa yang intervensi lainnya. Untuk pertanyaan berikutnya ini ditanyakan apakah ada pos malaria di pintu masuk sebelum pekerja ke lokasi tambang. Ini contoh seperti di Aceh sama di Kalimantan ini ada pos malaria di pintu masuk. Nah, tapi kalau saya kurang tahu di tempat wilayah Bapak Ibu di Sumatera Barat ini seperti apa. Apakah ada pos malaria di pintu masuk ke lokasi tambang? Contohnya ini pos malaria hutan. Kalau ada, silakan klik ada. Nanti
mohon Bapak Ibu jelaskan, sebutkan intervensi yang sudah Bapak Ibu lakukan di pos malaria di pintu masuk tersebut apa? Misalnya ada dan sudah dilakukan misalnya pembagian kelambu untuk pekerja. Nanti kalau ada silakan dituliskan misalnya membagikan kelambu. Atau apa intervensi yang sudah Bapak Ibu berikan di pintu masuk ini. Lalu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini detail untuk intervensinya. Nah, kapan terakhir kali memberikan kelambu? Silakan kita isi dulu. Kapan terakhir kali Bapak Ibu? Dan kapan terakhir kali melakukan IRS? Silakan dipilih jawabannya. Kapan terakhir kali melakukan pengendalian vektor dengan herbasida? Silakan diisi. Kapan melakukan dengan vektor dan BT dan ikan? Silakan Bapak Ibu isi. Untuk apakah ada penggantian uang transport yang diberikan kepada kader malaria dari pekerja? Nah, kalau ada, ini berapa range-nya? Misalnya kira-kira 250 sampai 500. Dan untuk pada kader malaria desa atau JMD ini apakah ada penggantian uang transport? Nah, kalau ada, kira-kira berapa? Kalau tidak ada, klik tidak diberikan penggantian uang transport. Pertanyaannya nomor 39, dari mana dana operasional penggantian uang transport tersebut berasal? Misalnya dari APBD atau apa yang sesuai dengan ini ya Bapak Ibu ya, penggantian uang transport di sana ya Bapak Ibu. Dari semua intervensi pertanyaan berikutnya, mana yang paling efektif? Jadi mohon pilih salah satu saja dari yang Bapak Ibu sebutkan tadi yang ada kelambu dan lainnya ini. Nah, mana yang menurut Bapak Ibu paling efektif untuk menurunkan kasus malaria pada pekerja di lokasi tambang? Misalnya yang paling efektif adalah membentuk kader malaria desa, misalnya JMD-nya. Ini yang paling efektif. Jadi silakan dipilih. Untuk pertanyaan berikutnya ini, apakah ada kerjasama lintas sektor dalam kegiatan intervensi di lokasi tambang? Misalnya ada kerjasamanya misalnya dengan ENI misalnya, atau dan dengan LSM lokal. Silakan dipilih jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini tadi sudah disampaikan juga Pak Iqbal. Nanti mohon Bapak Ibu jelaskan lebih spesifik atau apa bentuk kerjasama yang sudah terjalin dengan institusi yang Bapak Ibu sebutkan. Misal tadi kita sebutkan ada kerjasama dengan TNI atau LSM lokal. Nah, mungkin bisa dibantu Bu Eva dari mana, mungkin dari Bapak Ibu kabupaten mana yang sudah ada kerjasama atau yang terjalin dengan untuk pertambangan Bu Eva? Biar saya coba gitu, misalnya apa dari kabupaten mana? Contohnya. Solunto siapa yang hadir? Yang ada tambang Solunto, Solok Selatan. Si Junjung ada. Rian ada kerjasama dengan perusahaan tambang. Batubara ada kerjasamanya? Dengan TNI. Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Ya. Oh, jadi sama sekali belum ada ya, Bu, kerjasama ya, Bu? Belum. Oke. Belum, berarti nanti yang oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini untuk pertanyaan pada malaria di masyarakat sekitar yang tinggal di pos tambang. Nah, ini ditanyakan, apakah ada penularan malaria dari pekerja tambang tersebut? Kayak contoh di Sawalunto, apakah ada selama ini dilaporkan malaria yang pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang? Nah, ini silakan dijawab, misalnya ada, iya. Nanti kalau ada, kita jawab ada, iya. Kalau kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, nanti akan ditanyakan lagi sama seperti pertanyaan pada pekerja tambang, akan ditanyakan lagi kira-kira jaraknya kalau dihitung dalam kilometer dari lokasi masyarakat yang tinggal tersebut ke lokasi tambang berapa. Tapi kalau nanti misalnya Bapak Ibu jawab tidak ada penularan malaria dari pekerja tambang pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang, misalnya kalau kita jawab tidak ada, nanti akan dia skip untuk pertanyaan yang tadi saya jelaskan, kita akan masuk langsung ke bagian pencatatan dan pelaporan.
Jadi sekarang kita coba dulu, kita akan jawab ada penularan malaria pada pekerja tambang. Kita jawab iya ada. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini silakan diisi. Sama seperti tadi, berapa jaraknya? Kita isi dulu, ada 10. Apakah ada intervensi pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang? Kalau kita jawab ada iya, nanti akan lanjut ke pertanyaan-pertanyaan tentang intervensi. Ditanyakan kembali intervensinya apa yang sudah dilakukan pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang. Silakan nanti Bapak Ibu pilih apa jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini ditanyakan kembali, kapan terakhir kali memberikan kelambu, kapan terakhir kali melakukan IRS, kapan penggantian transportnya berapa yang diberikan kepada kader, PMD, dan dari mana dana tersebut berasal. Nah, ini sama, dari semua intervensi tersebut, mana yang paling efektif menurut Bapak Ibu, menurut program, yang efektif menurunkan kasus malarianya pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang. Misalnya paling efektif itu kelambu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini untuk pencatatan dan pelaporan. Tadi sudah saya sampaikan juga, ini kita harus tahu berapa jumlah kasus positif malaria pada pekerja tambang tersebut pada tahun 2020. Misalnya ada 5 misalnya, atau tidak ada 0. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita anggap ada kasus positif dulu, ada kasus positif malaria dulu pada pekerja tambang di tahun 2020. Jadi kita jawab 5 ada. Apakah kasus temuan tersebut pada pekerja tambang tersebut dilaporkan ke Dinas Kesehatan Provinsi dan SSMAL? Misalnya ada ya. Lalu ditanyakan untuk yang masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang, berapa jumlah kasus positif malarianya? Misalnya tidak ada, 0. Apakah temuan tersebut ya misalnya dilaporkan? Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya. Hambatan dan rencana tadi sudah disinggung sama Pak Iqbal juga, sudah dijelaskan sedikit sama Pak Iqbal. Nah ini Bapak Ibu mohon nanti lebih spesifik, tadi sudah sampaikan, seperti tadi disampaikan juga sama Ibu untuk hambatan apa yang dialami, misalnya pendanaan, nah pendanaannya seperti apa, atau tidak ada dalam kegiatan program atau apa, silakan nanti Bapak Ibu isi jawabannya apa yang menjadi hambatan yang dialami selama ini. Jadi nanti jawabannya jangan pendek ya Bapak Ibu, jadi lebih spesifik apa yang Bapak Ibu alami dalam menghadapi kasus malaria di lokasi tambang. Dan yang pertanyaan berikutnya ini untuk rencana, apa rencana Bapak Ibu atau program nanti di masa yang akan datang untuk menanggulangi masalah malaria di lokasi tambang. Nanti ini kan berbeda, misalnya untuk Sawalunto apa rencananya di Kabupaten Sawalunto, nanti akan berbeda misalnya lagi untuk misalnya di Kota Bukit Tinggi misalnya ada pertambangan, nanti akan berbeda. Jadi nanti lebih spesifik untuk menjelaskan apa rencana, detail rencana dari Bapak Ibu. Misalnya Pak ya rencananya kerjasama. Saya isi dulu Bapak Ibu, karena kalau kita tidak isi jawaban ini nanti kuesioner ini nanti kita nggak bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Lalu untuk yang pertanyaan 57, apakah Bapak Ibu akan melibatkan kerjasama dinas sektor? Nah ini menarik tadi seperti dinas dari Ibu dari Sawalunto bilang ke barusan, belum ada melibatkan kerjasama lintas sektor di masa yang akan datang. Nah ini apakah Bapak Ibu akan melibatkan kerjasama? Nanti silakan diisi, misalnya akan melibatkan atau tidak sama sekali misalnya. Ini silakan mohon nanti diisi lebih spesifiknya. Karena kita isi dulu biar kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk yang ini pertanyaan berikutnya ini untuk surveillance migrasi. Surveillance migrasi ini apakah para pekerja tambang yang baru datang tersebut yang dari luar daerah melaporkan diri ke kadar malaria desa atau puskesmas? Misalnya ada ya. Nah ini dari daerah mana biasanya pekerja tersebut berasal. Nah mohon diisi dengan nama kabupaten kotanya. Jadi bukan nama provinsinya, tapi diisi dengan nama kabupaten kotanya. Misalnya datangnya dari Sukabumi atau dari Jakarta mana, atau dari
kabupaten mana misalnya, apakah kabupaten dari Aceh Jaya atau Aceh Besar, nanti silakan isi dengan nama kabupaten kotanya. Berapa lama mereka tinggal di lokasi tambang, silakan. Apakah lebih dari 3 bulan, silakan pilih opsi jawabannya. Kapan biasanya para pekerja pendatang tersebut tiba di lokasi tambang? Nah, Bapak Ibu harus tahu kapan biasanya mereka tiba. Apakah misalnya kalau seperti contoh di Kalimantan itu tiba sebelum Lebaran, mereka tiba di lokasi tambang. Dan biasanya mereka nanti akan pulang itu setelah Lebaran. Ini silakan diisi kapan mereka akan tiba. Dan ini misalnya kapan mereka akan kembali atau pulang ke daerah masing-masing. Oke. Pertanyaan berikutnya ini, apakah dilakukan screening malaria sebelum mereka berangkat ke lokasi tambang? Misalnya ada, iya. Lalu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk berikutnya ini, siapa yang melakukan screening sebelum mereka berangkat ke lokasi tambang? Misalnya petugas puskesmas, kita jawab. Sebelum mereka pulang ke daerah masing-masing, apakah dilakukan juga screening malaria? Misalnya tidak dilakukan screening malaria. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini untuk surveillance migrasi masih pertanyaan. Bagaimana Bapak Ibu atau program memantau para pekerja yang datang dari luar daerah? Apakah ada? Kalau tidak ada, nanti Bapak Ibu pilih jawaban tidak ada. Tapi kalau ada, nanti mohon jelaskan. Bapak Ibu jawab kembali di sini. Cara Bapak Ibu atau program memantau para pekerja pendatang tersebut bagaimana selama ini? Contoh, kalau di Aceh itu diberikan kartu pantau malaria. Nah, saya nggak tahu nanti kalau di Sawalunto apakah sudah ada untuk surveillance migrasinya dalam memantau para pekerja ini. Nah, nanti kalau ada mohon disebutkan seperti apa bentuknya di sini ya, Bu Ibu ya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke. Untuk pertanyaan MIP 1 sudah selesai, Bapak Ibu, untuk yang bagian surveillance migrasinya. Nah, untuk MMP 2, ini akan kita tanyakan area untuk pekerja hutan. Yang membedakannya, kalau kita jawab ada, ini nanti profilnya yang berbeda, nanti Bapak Ibu pilih jenis kegiatan perhutanan tersebut apa namanya. Apakah HTI, terdaftar, tidak terdaftar, atau perambah hutan. Kalau kita pilih selanjutnya, ini profilnya saja yang beda Bapak Ibu. Bisa lihat nanti akan ditanyakan detailnya sama seperti di MIP 1, akan menanyakan jumlah lokasi yang tidak terdaftar berapa, lalu yang terdaftar berapa. Seperti itu. Karena saya karena waktu, jadi saya untuk MMP 2 ini saya tidak menjelaskan seperti yang kita coba di MMP 1, tapi nanti Bapak Ibu bisa coba sendiri. Misalnya kalau Bapak Ibu dari pasangan, misalnya pasangan punya pekerja hutan misalnya, atau Damas Raya bisa punya masalah pada pekerja hutan, silakan dicoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada pekerja hutan. Karena tadi tidak punya masalah pada MMP 1, tapi punya masalah di MMP 2. Silakan dijawab. Tapi karena waktu, kita tidak ngebahas ini, saya tidak ngebahas ini karena kita akan ngebahas ke MMP 4 untuk suku pedalaman. Jadi kita lanjut, kita anggap tidak ada malaria pada pekerja perkebunan. Tidak ada malaria pada pekerja hutan. Jadi kita akan lanjut pada pertanyaan pada bagian malaria pada pekerja perkebunan. Pertanyaan-pertanyaan sama Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu coba sekarang sama seperti di MIP 1. Untuk di MIP 3, kalau Bapak Ibu punya area perkebunan di wilayah kerja Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu jawab iya, nanti yang membedakannya hanya profilnya saja. Kalau Bapak Ibu coba lihat, nanti akan ditanyakan itu jenis perkebunan rakyat atau legal atau terdaftarnya itu apa saja. Jadi nanti ini bisa dipilih atau lainnya yang belum ada di opsi pilihan. Oke. Kita lanjut untuk MMP 4. Sebelum lanjut ke MMP 4,
apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang punya area populasi khusus untuk pertambangan MMP 1 atau Bapak Ibu lainnya yang punya pertanyaan sebelum kita lanjut ngisi untuk pertanyaan pada masyarakat suku pedalaman MMP 4. Boleh silakan Bapak Ibu. Ada pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan kuesioner tadi? Atau kalau nggak ada kita lanjut dulu MMP 4, nanti boleh. Sebelum lanjut ke MMP 4. Ada? Nggak ada, Pas? Pas lanjut Bu Rosa. Oke, Ibu. Ibu, MMP untuk suku pedalaman, komunitas adat terpencil di wilayah Sumatera Barat, ada tidak, Bu? Nggak ada Bu Rosa. Nggak ada ya, Bu, ya? Yang menetap nggak ada, cuma paling tinggal sebentar ada nggak ya? Damasraya? Ada Damasraya? Ada? Ada nggak suku anak dalam? Nggak ada. Ada ya. Oke, nggak apa-apa. Kita coba dulu, tapi nanti kalau ada, tapi tetap harus diisi, Bu, ya, kalau memang dia tidak menetap tinggal dari, misalnya dari Jambi, dari Muara Jambi di sana, atau dari Solo Rangun, dia kan nomad, apa ya namanya ya, nomaden di sekitar di dalam hutan ya, Bu, ya. Tapi tetap dijawab. Bu Rosa, ada dari peserta yang mau nanya. Oh ya, boleh, Bu. Ya, terima kasih atas waktunya. Baik, itu Bu Eva. Kalau kami di Damasraya mempunyai komunitas anak suku dalam ya, cuman karena mereka memang nomaden dan paling lama itu 1 bulan berada di pemukiman, dan itu pun kita perbatasan antara Muara Bungo dan Sumatera Barat, Jambi dan Sumatera Barat. Jadi pada suku anak dalam ini juga sudah ada juga programnya, yang mana itu dari Dinas Sosial. Ya, jadi apakah dengan waktu, karena dia nomaden ini, apakah dengan waktu 1 minggu atau 1 bulan itu bisa kita lakukan pemetaan populasi seperti ini? Terima kasih. Baik. Ya, ini menarik sekali ya, Bu, ya, untuk pertanyaan Ibu untuk Damasraya. Oke, kita akan jawab untuk kuesionernya, nanti akan terjawab di kuesioner ini, Bu. Untuk yang pertanyaan Ibu untuk yang suku anak dalam tadi, dia berasal dari kabupaten mana? Oke, sekarang Bapak Ibu kita akan jawab lanjut untuk jadi seolah-olah bukan seolah-olah ya. Kita akan coba untuk semuanya untuk menjawab pertanyaan pada MMP 4. Nah, kita jawab apakah ada masyarakat suku pedalaman. Nah, kita klik selanjutnya ada. Ya. Ini mohon sebutkan nama-nama suku pedalaman. Nah, ini Bapak Ibu sebutkan tadi yang dari Ibu Damasraya, ada suku anak dalam. Hanya 1 misalnya suku anak dalam yang ada. Nah, berapa jumlah masyarakat suku pedalaman? Oke. Tadi Ibu sampaikan ke saya kalau sudah bekerja sama lintas sektor juga, misalnya dengan apakah dengan Warsi, apakah dengan Kemensos gitu. Ibu punya jumlahnya, walaupun mereka datangnya tadi, mereka berpindah dan kurang lebih dari 6 bulan mereka sudah berpindah, tapi punya datanya, misalnya kurang lebih selama kurang dari 6 bulan tersebut ada sekitar 50 suku anak dalam misalnya yang ada di sekitar perbatasan tersebut gitu, yang terdata sama oleh Damasraya gitu. Ada 50. Apakah suku pedalaman terpencil tersebut juga berada? Nah, kalau ada seperti yang Ibu sebutkan tadi, Ibu jawab iya ada. Nah, Ibu sebutkan kabupaten kota mana suku tersebut berada. Kalau misalnya itu datangnya misalnya dari perbatasan mana tadi? Misalnya Sorolangun ya, Bu ya. Oke, Ibu sebutkan. Ini definisi operasional untuk
yang tadi saya sampaikan, kalau untuk suku yang dia menetap tinggal, suku pedalaman yang menetap tinggal, itu dia tinggal di lokasi yang sama lebih dari 6 bulan. Tapi kalau dia nomaden atau berpindah-pindah, dia tinggal di lokasi yang sama kurang dari 6 bulan atau sering berpindah-pindah. Jadi itu tetap harus Ibu masukkan ke sini dan jumlahnya berapa dan dari kabupaten mana itu tetap Ibu isi survei kuesioner ini Bu ya. Nah ini kita lanjut. Kalau tidak ada yang menetap tinggal, nanti Ibu strip saja, strip seperti ini, berarti tidak ada suku pedalaman yang menetap tinggal, karena kan tadi Ibu bilang itu kan suku anak dalam yang nomaden. Kita isi saja strip, kita lanjut, apakah menetap tinggal? Nah, karena tidak ada, kita pilih tidak ada suku pedalaman yang menetap tinggal, karena tadi Ibu bilang tidak ada. Sekarang untuk yang berpindah tinggal, untuk yang nomaden tadi, suku anak dalam tadi. Kalau ada, nama sukunya sebutkan, tadi suku anak dalam. Apakah lokasinya yang tadi Ibu sebutkan tadi itu dia bisa diakses atau tidak? Misalnya tertutup tidak bisa diakses. Kita klik tertutup tidak bisa diakses. Nah, apakah di suku pedalamannya suku anak dalam tadi itu ada tidak Bu kegiatan penemuan kasus malarianya? Kalau misalnya ada, silakan klik ada, tapi kalau tidak nanti Ibu pilih tidak. Ya. Nah, lalu untuk pertanyaan berikutnya ini, apakah punya permasalahan malaria? Kalau tidak, silakan klik tidak, tapi kalau iya silakan klik ya. Oke, sekarang kita klik iya misalnya. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini untuk pertanyaan suku pedalaman yang profilnya masih tentang profilnya, profil untuk suku pedalamannya. Nah, pada suku mana kalau memang ada kasus malaria yang ditemukan, ini pada suku pedalaman mana, apakah yang menetap tinggal atau berpindah-pindah. Kalau Bapak Ibu misalnya tadi jawab, misalnya dari Mas Raya, Ibu jawab tidak ada permasalahan malaria. Nanti Ibu akan lanjut ke pertanyaan, tidak akan menanyakan lagi bagian-bagian pertanyaan untuk penemuan kasus malarianya di suku tersebut. Tapi Ibu akan lanjut untuk langsung ke pertanyaan, langsung ke surveillance migrasinya saja yang ditanyakan. Gitu Bu ya. Jadi nanti bedanya itu aja. Kalau memang ada kasus malaria yang ditemukan, Ibu jawab ada, iya. Nanti Ibu akan menjawab pertanyaan untuk kasus malaria mana yang ditemukan. Ini harus diisi semua. Dan nama sukunya apa yang ditemukan kasus malaria. Oke, sekarang kita coba dulu misalnya ada ditemukan kasus malaria. Untuk yang berpindah-pindah misalnya. Kita sebutkan suku anak dalam dulu. Berapa banyak puskesmas yang terlibat? Kita sebutkan misalnya ada 3 yang terlibat atau 1 yang terlibat. Apakah ada puskesmas pembaca yang terlibat? Kita jawab dulu ada. Kira-kira jaraknya berapa ke dalam lokasi? Nah ini kan misalnya Ibu nggak tahu karena dia berpindah-pindah. Kita kira-kirakan aja misalnya yang dari puskesmas ke berapa. Misalnya ada 20 km misalnya. Waktu tempuhnya berapa jam? Kita isi dulu misalnya 3 jam. Metodenya apa dengan mobil misalnya. Kondisinya jalannya bagaimana, misalnya kondisinya tidak bisa diakses dengan kendaraan umum karena jalan berbatu dan licin. Oke, dananya apa, silakan diisi. Ya, ini pengobatan kasus dan penemuan, bagaimana cara petugas menemukan kasus malaria di suku pedalaman tersebut. Oke, silakan diisi sama Bapak Ibu. Apakah dengan misalnya dengan MBS, caranya dengan RTT. Ini juga akan ditanyakan tentang masyarakat yang tinggal di sekitar suku anak dalam tersebut. Apakah berobat ke puskesmas terdekat, misalnya tidak. Oke.
Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini nomaden dan berpindah. Nah, ini nanti untuk Dharmasraya, untuk yang nomaden dan berpindah-pindah ini, mohon nanti Bapak Ibu sebutkan strategi yang sudah dilakukan oleh petugas puskesmas atau program untuk mendekati suku pedalaman atau suku anak dalam tadi, yang di perbatasan tadi, yang nomaden tadi itu, bagaimana strateginya? Apakah sudah ada selama ini? Nah, nanti mohon Ibu jelaskan detail. Misalnya, belum ada selama ini strategi, karena mereka berpindah-pindahnya kan, apa ya namanya ya, sering berpindah hanya kurang dari seminggu misalnya. Nanti Ibu tolong jelaskan detail. Jadi kita tahu sebenarnya strateginya apa yang sudah Bapak Ibu lakukan, atau bagaimana ya strategi Bapak Ibu lakukan yang sudah Bapak Ibu lakukan di Dharmasraya ini gitu. Oke, ini kita isi dulu. Apa ya? Menunggu lagi ya. Ya, apakah dilakukan intervensi juga? Nah, misalnya kita tidak ada melakukan intervensi karena dia berpindah-pindah. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk pencatatan pelaporannya itu sama seperti yang satu tadi, tapi ini untuk MMP 4. Berapa jumlah kasus positif malaria? Misalnya tidak ada ditemukan 0 pada suku saat tadi. Apakah temuan ini dilaporkan? Misalnya tidak dilaporkan. Jumlah kasus pada positif malaria pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi ada tidak? Misalnya tidak ada, 0. Apakah dilaporkan? Misalnya ada dilaporkan. Oke, ini hambatan dan rencana. Hambatan dan rencana tadi sama seperti MMP 1. Bapak Ibu jelaskan lebih spesifik juga apa hambatan yang Bapak Ibu hadapi seperti tadi Dharmasraya hadapi itu misalnya karena berpindah-pindah tadi sulit untuk akses ke sana atau berkomunikasi, atau seperti apa yang apa namanya hambatan yang dihadapi, apakah dalam pencatatan pelaporannya karena tadi berpindah belum sempat mencatat mereka udah pindah seperti apa gitu. Jadi nanti mohon lebih spesifik. Jadi nanti kita tahu, saya tahu ketika nanti kita mapping juga kita tahu masalahnya seperti apa gitu untuk MMP 4 pada di Dharmasraya. Oke, silahkan sekarang kita isi dulu, misalnya dalam pendanaan dulu isi. Apakah ada rencana yang masa yang akan datang? Silakan diisi dulu. Tapi nanti ini lebih spesifik Bapak Ibu ya, karena waktu saya isi aja iya dulu. Kita ke selanjutnya. Oke, sering. Nah, untuk yang suku pedalaman tersebut, apakah mereka sering keluar masuk dari lokasi mereka tinggal? Misalnya tadi yang suku Sat tadi, apakah mereka juga keluar masuk? Misalnya ya, jawab dulu. Apakah suku yang berpindah-pindah tempat tinggal ini juga ada di kabupaten lainnya? Ya. Nah, jika ada tadi sebutkan, misalnya ada tadi, apakah ada selain di Dharmasraya, misalnya ada di Tebo atau di mana, silahkan atau di perbatasan tadi, kabupaten mana saja, mohon nanti disebutkan sama ibu nanti ya yang dari ini kabupaten. Oke, yang pertanyaan 1-3 ini apakah dilakukan screening? Silahkan dijawab. Misalnya tidak ada. Ini juga apakah diberikan kartu pantau kepada komunitas suku pedalaman? Misalnya tidak ada. Kita lanjut ke pertanyaan alasan tidak dilakukan penemuan kasus dan intervensi. Jadi yang pertanyaan ini untuk kenapa Bapak Ibu atau program tidak melakukan penemuan kasus malaria pada suku pedalaman. Misalnya karena akses lokasi, pendanaan, atau masih nomaden atau tidak. Silakan dijawab atau lainnya silakan diisi nanti. Lalu pertanyaan berikutnya, alasan Bapak Ibu mengapa tidak melakukan intervensi pada masyarakat, misalnya karena tidak ada kasus malaria yang dilaporkan atau tidak ada kegiatan program. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya. MMP 4 ini sudah kita akan masuk untuk MMP 4. MMP 5 maaf. MMP 5 ini untuk pendataan sementara. Jadi kalau kita jawab ada pendataan sementara, misalnya wisatawan, turis, pekerja musiman, atau orang yang melakukan hubungan bisnis, atau menjaga perbatasan, tentara, misalnya, kita jawab iya, ada. Ya.
Nah, nanti sebutkan Bapak Ibu pilih. Untuk pendata sementara ini mana silakan. Misalnya ada penjaga nelayan, oke. Berapa jumlah pendata sementaranya? Misalnya ada berapa? Ada 100. Apakah ada kegiatan penemuan kasusnya? Silakan jawab. Tidak ada misalnya. Apakah mempunyai permasalahan malaria? Nah, kalau Bapak Ibu jawab ya ada. Kalau kita jawab ke pertanyaan berikut ini sama Bapak Ibu. Jadi nanti pertanyaannya lebih kurang sama seperti di MMP 1 dan MMP 3 untuk penemuan dan kasus dan pengobatannya. Nanti kita jawab lagi untuk intervensinya, catatan pelaporan, dan yang terakhir itu untuk surveillance migrasinya. Jadi lebih kurang sama untuk MMP 5. Hanya bedanya yang bagian depan saja nanti yang ditanyakan pada pendatangnya itu apa profilnya saja yang beda nanti. Jadi karena mempersingkat waktu ini udah jam 14.25, kita jawab aja dulu semuanya. Silakan dijawab. Ya, ini intervensi. Kita jawab ada. Detailnya. Intervensi, indoor. Relasi lokal, oke. Ya, bentuk kader, oke. Ya, ini pencatatan pelaporan, berapa jumlah kasus positifnya, apakah ada, misalnya ada 5. Iya. Hambatan dan rencana, kayak kita tulis dulu ada kita. Ya. Untuk yang surveillance migrasi silakan Bapak Ibu jawab. Misalnya ada, kalau ada dari mana? Misalnya dari Kota Padang. Berapa lama mereka tinggal? Misalnya lebih dari 3 bulan. Apakah dilakukan screening saat mereka tiba di kota tujuan? Misalnya iya ada. Ini siapa yang melakukan screening saat mereka tiba di kota tujuan? Silakan dipilih. Dan sebelum mereka pulang ke daerah masing-masing, apakah juga dilakukan screening? Misalnya tidak. Ini apakah diberikan kartu pantau malaria? Misalnya iya. Oke. Alasan tidak melakukan kegiatan kasus, silakan diisi. Untuk yang pertanyaan terakhir ini, usulan dasaran, nanti juga mohon Bapak Ibu isi juga lebih spesifik juga. Apakah seberapa sering Bapak Ibu melakukan uji silang, sediaan darah ke provinsi atau BBLK, silakan juga misalnya selalu. Apakah Bapak Ibu mengalami masalah lain dalam mengendalikan kasus malaria di wilayah Bapak Ibu? Ini nanti silakan Bapak Ibu jawab. Apa dari 138 sampai dengan 141 ini, yang terakhir ini nanti akan ditanyakan apakah Bapak Ibu memiliki ide atau usulan lain untuk menanggulangi masalah populasi migran dan berpindah pada populasi khusus berisiko ini yang tidak ditanyakan pada survei ini. Jadi kalau ada, menurut Bapak Ibu, kelompok populasi khusus berisiko apa yang harusnya ada ditanyakan tapi belum kita tanyakan. Nanti mohon Bapak Ibu isi, Bapak Ibu jawab di pertanyaan terbuka ini. Oke, untuk sekarang kita jawab dulu. Saya jawab ada dulu Bapak Ibu ya. Oke. Saya jawab ada dulu. Ya. Ini sudah selesai Bapak Ibu. Kita sudah menjawab tadi semua pertanyaan dari MMP 1 sampai MMP 5. Saya mau maaf agak cepat karena tadi sudah disampaikan selesainya jam 2.30. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sudah selesai, tinggal klik selesai. Nanti akan submit pertanyaan-pertanyaannya ke kuesioner ini. Jadi nanti Bu Eva, Ya Mbak. Ya nanti Bapak Ibu juga bisa coba sambil lagi pertemuan, dicoba lagi, misalnya mau menjawab semua pertanyaan lebih komplit dari MMP 1 sama MMP 5, silakan. Link tersebut masih kami buka bebas. Kalau Bapak Ibu masih pertanyaan, masih ada yang
Bapak Ibu tidak paham, nanti silakan ditanyakan ke saya untuk MMP 1, karena kan saya tidak bisa menjelaskan sampai sebanyak itu. Kalau sebanyak itu akan butuh waktu lama nanti akan menjelaskannya. Tapi lebih kurang sama pertanyaannya, MMP 1 sama MMP 3 itu sama, lebih kurang sama pertanyaannya. Kita sampai 2.30 Bu Eva ya, janjinya ya. Iya Bu Rosa. Ya, oke. Kalau kita kasih kesempatan untuk peserta dulu untuk menanyakan apa, masih ada pertanyaan atau gimana gitu. Boleh Ibu, silakan Ibu. Oh, baik Bapak Ibu, ada pertanyaan tentang kuesioner yang disampaikan Bu Rosa tadi? Ya, silakan Nurian. Terima kasih atas waktunya Bu. Di Kabupaten Sijunjung itu kan dalam 2 tahun atau 3 tahun terakhir kan kita sering menemukan kasus malaria yang pada pekerja hutan atau yang berhubungan dengan hutan. Nah ini tapi untuk tahun ini kan kita belum ada menemukan kasus. Cuman 3 tahun belakangan kita menemukan kasus. Dan beberapa kasus itu sudah kita lakukan pemeriksaan PCR-nya dan malarianya adalah nolesi. Nah, yang ditanyakan tadi kan yang untuk kuesioner yang bagian hutannya tadi kan di skip gitu kan. Nah, ini tetap kita isi data kasusnya beberapa tahun belakang atau misalnya memang yang ada kasus tahun ini saja atau gimana? Terima kasih Ibu. Ya. Terima kasih banyak Ibu. Ya, terima kasih banyak Ibu pertanyaannya. Untuk Sijunjung tetap dijawab untuk MMP 2-nya Bu ya. Jadi karena Ibu kan ada area sebelum masuk ke pekerjaannya kan ada masalah area hutan kan Bu ya. Nah itu Ibu jawab dulu ada. Gitu. Nanti untuk lanjut ke pertanyaan berikutnya untuk pekerjanya apakah ada kasusnya? Kan kasusnya yang ditanyakan hanya tahun 2020. Kalau tidak ada nanti Ibu isi aja 0. Ibu. Jadi berarti kalau 0 kita tahu tidak ada kasus malaria yang ditemukan, tapi ada area hutan, ada jenis hutannya apa? Apakah tadi rakyat atau terdaftar atau perambah hutan atau HTI? Nanti ibu pilih jawabannya. Berapa titik lokasinya dan berapa pekerjanya? Nah itu Ibu masukkan kembali berapa yang untuk tahun 2020 Ibu. Ya, makasih. Ya. Ya, masih ada lagi Bu yang mau bertanya tentang kuesioner? Nggak ada lagi? Oh ya Bu Rosa, ini untuk kuesioner ini kita mulainya untuk pengisiannya kapan Bu? Terus sampai kapan kita bisa melakukannya? Ya, terima kasih Bu. Ya, hari ini saya akan kasih ke Bu Eva deadline untuk Sumatera Barat kapan akan mengisi, karena saya butuh alamat email masing-masing Bapak Ibu Kabupaten Bu Eva untuk mengisi alamat emailnya, karena nanti undangan link resmi dan link survei mati pengisian resmi dan pertanyaan resminya itu akan saya emailkan ke masing-masing email Bapak Ibu. Kenapa saya emailkan? Karena kalau email nanti Bapak Ibu bisa buka. Kalau nanti Bapak Ibu misalnya koneksi internet terputus, kalau mau masuk lagi nggak usah mulai dari awal lagi ngisinya gitu. Karena kalau ngisi dari awal lagi kan malas nih, butuh waktu lagi lebih 30 menit. Jadi kalau nanti terputus, tinggal klik lagi linknya langsung ngisi lagi. Jadi nggak ngisi ulang dari awal lagi. Kalau misalnya punya permasalahan MMP khususnya itu lebih dari 1. Nanti bukanya dari link email yang saya berikan kepada Bapak Ibu. Gitu. Itu nanti akan saya kasih ke Bu Eva deadline-nya, karena saya harus butuh alamat emailnya. Nanti dari Bu Eva, dari Bapak Ibu Kabupaten nanti yang akan kasih tahu ke saya kapan saya akan kasih link tersebut. Misalnya
hari Senin kami sudah siap, Bu Rosa, kami sudah punya datanya semua yang dibutuhkan dalam pengisian kuesioner tersebut hari Senin. Oke, hari Senin akan saya kasih ke semua kabupaten kota di Sumatera Barat melalui email untuk diisi. Gitu. Dan kapan selesainya, ya jangan lama-lama ya Bapak Ibu, saya harapkan ya. Kalau Bapak Ibu sudah bisa isi dalam hari itu juga ya selesai. Berarti saya tidak perlu menunggu lama gitu, karena saya harus verifikasi lagi jawaban Bapak Ibu nanti. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang saya butuh jawaban lebih lanjut, saya akan telepon lagi. Jadi saya masih butuh waktu lagi verifikasi sekitar 1-2 minggu. Tapi kalau dalam pengisian, saya mohon jangan lama karena deadline-nya itu dari kita, dari subdit substansi malaria itu untuk regional barat sendiri itu harusnya akhir Juli udah selesai semua gitu, diharapkan gitu, Bapak Ibu. Jadi nanti saya kasih ke Bu Eva, silakan mau kapan akan saya berikan finalnya, linknya, emailnya, saya dikabar saja seperti itu Bu Eva. Gimana Bu Eva? Apa ada pertanyaan lagi Bu? Bu Eva? Bu Rosa, ya? Ya Bu. Halo, Bu Rosa. Ya Ibu. Bu Rosa, gini, kalau seandainya teman-teman kita masih ada yang ragu tentang pengisiannya, bisa nggak kita ngasih nomor Bu Rosa ke teman-teman? Boleh Bu, boleh banget. Makanya saya ngasih nomor nanti yang survei itu bisa Ibu lihat, atau nanti di-share aja nomor saya bisa. Saya masih menampung saran dari Bapak Ibu, misalnya terkait untuk MMP 1 atau MMP 2 misalnya. Bu Rosa, ini ada pertanyaan yang harusnya ditanyakan karena kami sudah melakukan ini. Itu boleh nanti WA saya atau telepon saya, atau misalnya ada pertanyaan yang tidak Bapak Ibu mengerti, maksudnya seperti apa ya ini Bu Rosa, nanti silakan Ibu. Silakan. Ya, baik Bu Rosa. Sebelum final untuk mengisi nanti. Jadi biasanya pertanyaan dari kabupaten kota itu menanyakan bagaimana saya tahu data-data ini Bu Rosa, misalnya kayak tadi. Saya harus tahu jumlah suku komunitas suku adat terpencil ini dari mana, untuk lokasinya dan untuk jumlahnya ini dari mana. Nah, nanti saya sarankan Bapak Ibu sebelum mengisi ini data-data terkait ini, Bapak Ibu silakan berkoordinasi dulu dengan Puskesmas. Puskesmas itu punya data lengkap biasanya untuk jumlah dan titik lokasi. Kalau memang Puskesmas juga data yang terbatas atau tidak terlalu lengkap, silakan berkoordinasi juga dengan instansi terkait atau institusi terkait. Seperti contoh untuk suku pedalaman seperti tadi dalam Darmasraya, kalau memang tidak punya Puskesmas untuk suku pedalaman jumlahnya yang memadai tadi itu tidak lengkap, silakan tanya ke Warsi. Warsi punya sekali data lengkap. Saya sudah tanya ke Warsi, saya sudah tanya ke Kemensos, mereka punya lengkap suku yang nomaden dan yang berpindah-pindah, kemana saja pindah itu mereka data. Saya sudah tanya ke Warsi dan ke Kemensos. Itu bisa ditanya. Nanti kalau untuk dinas pertambangan nanti bisa ke kementerian terkait juga, ke SDM. Mereka punya jumlah pekerja yang legal dan terdaftar, mereka punya. Tapi saya tidak tahu apakah nanti di dinas kabupaten bisa di-share datanya, itu saya juga kurang paham. Tapi kalau di pusat di Jakarta mereka punya gitu, data sampai jumlah pekerja tambang legal dan terdaftar mereka punya. Oke, baik Bu Rosa. Terima kasih atas penyampaiannya. Mungkin cukup ya teman-teman ya. Pas ya? Nggak ada lagi pertanyaan? Oke, mungkin bisa diinikan lagi ya Bu Rosa ya. Nanti berarti kita menunggu dari email Bu Rosa kapan kita mulai ya. Oke, baik Bu Rosa, terima kasih atas pemaparannya dan saya akhiri. Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Izin brief ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu Eva. Terima kasih. Iya, sama-sama Bu.